Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Aryani dengan NIM 06101282227049 dari kelas A Indralaya kelompok 7, program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menganalisis satu kasus dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Haniatus Solihah, SPD MPD. Berikut pembahasan. Di sebuah kelas pada kampus S yang heterogen, yang di dalamnya terdiri dari berbagai etnis dan suku, seseorang asik berbicara dengan bahasa daerah tertentu, padahal teman-teman mereka berada di situ dan tentu saja kurang memahami pembicaraan mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagai bangsa yang multikultural, Indonesia memiliki ribuan suku, bahasa daerah, dan kaya akan kebudayaan. Di antara keberagaman itu, ruang lingkup kampus menjadi salah satu miniatur yang cukup ideal untuk memperlihatkan kebinekaan. Terlebih mahasiswa yang mengenyam pendidikan di kampus. Salah satu contohnya saja Universitas Sriwijaya. Mahasiswanya berasal dari berbagai wilayah dan tentu saja memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Karena Universitas Sriwijaya terletak di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang, sudah dapat dipastikan bahwa mahasiswa di kampus tersebut mayoritasnya adalah orang Palembang, sehingga bahasa yang sering digunakan di dalam lingkungan kampus adalah bahasa daerah orang Palembang. Hal ini tentu saja membuat mahasiswa dari daerah lain yang sama sekali tidak mengerti bahasa Palembang kebingungan, bahkan bisa kesulitan mencari teman karena kendala di bahasa tersebut. Selain kesulitan mendapatkan teman, mahasiswa yang tidak mengerti bahasa Palembang juga kesusahan untuk mencari kelompok dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, karena mahasiswa yang lain sudah ada circle atau kelompoknya masing-masing. Tidak hanya itu, jika kita menggunakan bahasa daerah tertentu di dalam lingkungan kampus yang tidak dimengerti oleh mahasiswa lain, hal tersebut bisa menimbulkan konflik karena mereka salah menangkap pembicaraan kita dan menganggap bahwa kita sedang menghina atau membicarakan hal jelek tentang mereka. Sebagai mahasiswa yang bijak, seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di dalam lingkungan kampus, baik itu kepada dosen, kakak tingkat, maupun teman sebaya, karena sudah pasti mereka semua mengerti dengan bahasa tersebut dan kita lebih terkesan sopan saat berbicara. Berdasarkan uraian di atas, pasti timbul di benak kalian masing-masing, mengapa sih kita harus menggunakan bahasa Indonesia? Oleh karena itu, tonton video ini sampai akhir. Hal itu karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional rakyat Indonesia yang berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai penghubung antar masyarakat yang berbeda daerah, dan sebagai identitas atau alat pengenal bangsa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia
sebagaimana tercantum dalam butir ketiga Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa sebagai putra-putri Indonesia, kita wajib menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia yaitu dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pendapat yang dapat saya sampaikan mengenai analisis pada kasus keempat. Apabila ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan para